Tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Bab 108. Salah ngomong sedikit langsung ditembak pistol 2 kali. Yuki menggelengkan kepalanya terheran. Lalu dia melihat mata Rehan. Hatinya seperti berdetak kencang. Dengan tatapan matanya, Yuki menaikkan kepalanya dan berkata, "Benarkah? Aku masih mengira kau bukan anaknya. Kalau dilihat sekarang, sepertinya kau benar-benar anak kandungnya." "Yuki, apa maksudmu?" Rehan menaikkan alisnya. "Karena kalian, ayah dan anak, sama-sama kejam." Rehan sekejap menggertakkan giginya sambil berkata, "Yuki?" Menyaksikan Rehan seperti tersindir, hati Yuki tidak terasa lebih enakan. "Nih, makan apelnya." Sambil menyodorkan apel ke Rehan. Melihat wanita kecil ini dengan wajahnya yang putih dan senyum di bibirnya, membuat Rehan tak bisa memindahkan matanya. Rehan tidak mengambil apelnya. Yuki menatapnya dengan tatapan aneh dan melihat tatapannya yang bergairah. Wajah kecil itu tiba-tiba berubah menjadi merah. "Yuki, kemarilah." Yuki mengira Rehan menyuruhnya menaruh apel di tangannya dan berjalan ke arah samping kasur. Rehan tidak menggerakkan tangannya. Dia membuka mulutnya yang berarti menyuruh Yuki untuk menyuapinya. Melihat dada Rehan yang dibalut perban putih, Yuki hanya menghela napas dan membawa apel itu ke mulut Rehan. Rehan tidak menggigit apel itu, malah dia menggigit jari tangan Yuki. Yuki berteriak kaget. Kali ini dia mau ngapain lagi sih? Yuki perlahan menatap Rehan. Di dalam otak Yuki, seperti ada suara yang mengingatkan bahwa Rehan sepertinya ingin mempermainkannya. Sontak, Yuki membuang apel itu ke tong sampah di sebelahnya. "Yuki, ngapain kamu? Aku belum memakannya," teriak Rehan. "Aku melihatmu tidak ingin memakan apel, ya lebih baik kubuang saja." Yuki melihat sinis ke arah Rehan. Dengan kondisi terbaring di kasur rumah sakit, dia tak tahan ingin memeluk Yuki. Rehan menggertakkan giginya dan membuka mulutnya. "Yuki, kemarilah, cium aku." Pria ini mau apa sampai sangat tidak masuk akal seperti ini? Yuki berdiri menjauh darinya dan menatap Rehan dengan serius. "Rehan, hari ini saat aku ditodong 2 pistol, apakah kamu deg-degan?" Tidak disangka Yuki bertanya hal ini. Rehan keanehan menjawab dengan canggung. "Jangan urusin aku." Mengetahui Rehan tidak menjawabnya, Yuki menyahut. "Aku sudah melihat tatapan matamu, sangat gugup, sangat sakit hati. Kamu beneran sangat takut kalau aku dibunuh mereka, iya kan?" Dengan wajah yang berantakan, Rehan menyela perkataan Yuki. "Kamu hari ini kenapa begitu aneh? Mau ngomong apa sebenarnya?" Yuki berdiri di sebelah kasur Rehan, dengan wajah yang polos, mata yang menatapnya tajam. Bibir tipis itu pun berkata, "Rehan, apa kau menyukaiku? Atau jangan-jangan kau sudah jatuh cinta ya padaku?" Yuki bertanya to the point tanpa ada basa-basi lagi. Rehan tidak menyangka bahwa wanita ini akan bertanya hal ini kepadanya. Dia tertegun. Jantungnya berdetak kencang seketika. Rehan mengangkat dagunya dan bertanya kembali ke Yuki. "Kamu gimana, Yuki?" Yuki dari awal tidak berani mengakui dirinya mencintai Rehan.
Tetapi Rehan tidak percaya. Di dunia ini, mana mungkin tidak ada wanita yang mencintainya. Ini tidak mungkin. Yuki menatap Rehan. Kamu gimana, Yuki? Kenapa dia harus bertanya seperti ini? Mengapa dia tidak menolak pertanyaan Yuki? Mengapa Rehan tidak tertawa menganggapnya berlebihan? Mengapa tidak menyindirnya kalau ini hal serius? Bertanya hal ini berarti mengakui ini benar. Rehan, dia menyukai dirinya sendiri. Mengucek mata sebentar, Yuki sedikit tertawa. Rehan, aku tidak mencintaimu. Yuki mengangkat kembali matanya dan menatapnya jauh ke dalam matanya, berbicara serius. Jadi, kamu jangan sampai mencintaiku. Jangan sampai mencintainya. Cintanya Rehan tak bisa ia gapai. Yuki hanya wanita biasa yang ingin melewatkan hari-hari yang biasa. Dia dan Rehan tak mungkin bisa bersama. Rehan terlalu tidak masuk akal, terlalu egois, terlalu sombong. Sedangkan Yuki tidak bisa menerima seperti itu. Mendengar jawaban Yuki, Rehan bersandar di kasur. Matanya menatap Yuki, tertegun diam tanpa ekspresi. Lagi-lagi kalimat ini, Yuki tidak mencintainya. Kalimat ini bullshit. Tidak mencintainya. Tetapi mengapa dia masih membantunya melawan papanya? Tidak mencintainya. Tidak mencintainya. Tetapi mengapa dia bahagia bersamanya? Rehan tidak percaya. Di dunia ini mana ada wanita yang memisahkan antara diri dan perasaannya. Rehan terdiam dan terus menatap Yuki. Waktu seperti berhenti berputar. Bahkan udara seperti langka. Dilihat Rehan seperti itu, hati Yuki seperti ada perubahan. Tak berhenti mengedipkan mata. Aku bantu kamu ambil segelas air dulu ya. Yuki membalikkan badannya meninggalkan Rehan. Hatinya terasa sangat campur aduk. Sampai-sampai tidak hati-hati menuangkan air. Tangannya pun tersiram air panas. Tangan yang kepanasan itu membuatnya melempar cangkir itu dan menjerit kesakitan. Suara cangkir pecah itu sungguh mengganggu telinga. Yuki mengambil tong sampah untuk membereskannya. Sekali dia berbalik badan, tiba-tiba ia berada dalam dekapan pelukan yang luas. Menengadah ke atas, Rehan sedang berdiri di depan pintu. Sepasang mata itu terus menatap Yuki. Rehan, kamu sudah gila ya? Ngapain kamu turun dari kasur? Yuki mengerutkan alisnya dan mendorong lengan Rehan. Ayo, cepatan balik ke kasur. Dokter bilang kamu harus banyak istirahat. Yuki, kamu berbohong. Rehan dengan suara kasarnya, energi dari kedua tangannya memeluk erat Yuki. Menahan rasa sakit di dadanya, memaksa Yuki berkata. Yuki, katakan kau mencintaiku. Yuki masih bertahan dalam pelukan Rehan. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan dengan dadanya Rehan. Mata Rehan menatap ke belakang, melihat tempat yang dalam dan jauh. Tidak Rehan, aku tidak mencintaimu. Aku mencintai Stephen. Dulu, sekarang, dan selamanya akan tetap begitu. Yang aku cintai bukan kamu. Dari awal pun bukan kamu. Jadi, janganlah mencintaiku, karena aku tidak bisa memberikan yang kamu inginkan. Itulah suara hati Yuki. Rehan, jangan bertingkah. Cepatan, balik kasur dan istirahat. Yuki berusaha memberitahunya dengan lembut, menjulurkan tangan, berusaha melepaskan pelukan Rehan. Yuki. Rehan tidak menghiraukannya. Lengan itu semakin erat memeluk Yuki. Seperti seorang anak kecil yang menjeratnya. Dia pun berkata,
Ayo katakan, kamu mencintaiku. Kamu mencintaiku. Yuki mengerutkan alisnya, gigi putihnya menggigit bibir tipisnya. Mengapa dia begitu tidak masuk akal? Siapa yang mengatur Yuki harus mencintai Rehan? Tidak cinta, ya tidak cinta. Apakah ada orang yang memaksa untuk mencintai dirinya? Rehan sesungguhnya tidak mengerti apa itu cinta yang sebenarnya. Dia tidak mengerti apa itu cinta, apa itu kata bertahan. Rehan, jangan bertingkah lagi. Ayolah. Yuki tidak bisa berkata-kata lagi. Yuki, katakanlah. Rehan mengatakannya dengan agresif. Dia benar-benar harus seagresif inikah? Yuki tidak mengerti. Apa yang ia lakukan sekarang sangatlah agresif dan bodoh. Bagaimana dia bisa memikat hati perempuan? Yuki berusaha untuk sabar. Dia mengantarkan Rehan kembali ke kasur. Rehan, mau ngomong 100 kali pun tetap sama. Aku tidak mencintaimu. Aku tidak mencintaimu. Apakah kamu puas? Lengan Rehan menegang. Badannya menghadap Yuki. Tidak ada celah sedikit pun. Yuki merasa kesusahan untuk bernapas. Dalam waktu sesaat, Rehan menundukkan kepalanya, mencium bibirnya dengan penuh nafsu. Yuki mengerutkan keningnya, tetapi tidak berani melepaskannya karena takut tersentuh luka Rehan. Rehan tidak menyadari kalau tulang rusuknya patah. Sudah seperti tak ada rasa sakit. Dia memeluk Yuki seerat mungkin, menciumnya dengan mesra. Apa yang mereka berdua lakukan membuat udara di ruangan itu semakin memanas, meningkat beberapa suhu ke atas. Maaf, mengganggu sebentar. Suara wanita yang lembut itu tiba-tiba ada di sebelah mereka, mengganggu momen Rehan dan Yuki. Sial. Mendengar suara itu membuat Rehan segera melepaskan ciumannya. Sempat ngedumel, menjulurkan tangannya dan menaikkan bajunya.